ada yang prestis. Bukan cuma prestis, karena emang namanya prestis. Ada BYD Denza D9. Produksi Hong Kong. Kok produksi Hong Kong? Produksi Cina. Produksi Cina ini berhasil mengalahkan brand premium dari Jepang, Toyota Alphard dan juga Velfire. Oke, masih di PEPS 2025 bersama saya Berry Hamzah di Ngotot ngobrol tentang otomotif. Nah, kali ini sekarang saya berada di area mobil listrik. Di sini ada banyak mobil-mobil listrik yang diperkenalkan oleh brand-brand ternama yang sudah beredar di Indonesia. Oh ya, jangan lupa, saya juga nanti akan spill replika Formula E, mobil Formula listrik yang nanti kompetisinya akan berlangsung di Jakarta dengan tajuk Jakarta E-Prix di bulan Juni, tepatnya di tanggal 21 Juni 2025. Eits, tenang aja, saya juga nanti akan ngasih tahu ke Anda semuanya mobil MPV premium yang paling laku di bulan Maret 2025. Karena itu ikutin terus perjalanan saya di PEPS 2025. Habis masuk dari hall B2, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah ekosistem pendukung dari kendaraan listrik. Jadi mulai dari charging station, baterainya ada, perlampu-lampuan ada, untuk proteksi kendaraan Anda mulai dari kaca film mobil, proteksi cat dengan PPF, di sini semuanya ada di area mobil listrik ya. Itu ada banyak merek yang memang sudah mengaspal di Indonesia. Salah satunya adalah Wuling. Nah, Wuling di PEPS 2025 ini baru saja melaunching EV Van, sebuah kendaraan van ataupun niaga berbasis listrik. Ini kayaknya bisa jadi game changer di Indonesia nih ya. Sebelah kiri saya, di sini ada PT MHB atau mobil anak bangsa. Nah, di PEPS 2024 tahun lalu, itu saya sempat masuk ke salah satu bisnya. Sekarang mereka bawa kendaraan niaganya. Nah, di sini ada SF-T01. Terus di sini juga ada MAB Arganta Electric. Ini kayak mobil yang kita pakai untuk datang ke PEPS 2025 nih. Nah, yang agak-agak mirip-mirip kayak Hammer nih, warna hijau, ini Birawa Military Jeep. Jadi ini kendaraan militer kayaknya ya. Nah, ada juga yang truknya, itu MT8NF. Jadi ada banyak sekali. Nah, di tempat yang lain ada BYD, ada BYD Seal, ada BYD Atto 3, ada banyak. Ada Denza 09, ada apa lagi? Ada Mini Cooper juga di sini. Saya masih akan keliling-keliling lagi. Kita akan lihat-lihat lagi ada mobil apa lagi yang menarik di PEPS 2025. Ada yang prestis, bukan cuma prestis, karena emang namanya prestis. Prestige Image Aviation. Ini kalau nggak salah satu taksi terbang pertama di Indonesia. Di PEPS 2025 ini juga ada replika mobil Formula E yang akan dipergunakan di Jakarta E-Prix. Nah, ini nih boothnya. Kalian bisa nyobain gimana sensasinya mengendarai mobil Formula E melalui simulator yang disediakan. Oke, nah ini mobilnya. Ini mobil replika Formula E. Tapi ini katanya sih 1:1. Jadi ya mirip-mirip lah. Mungkin mesinnya nggak ada di dalamnya karena ini cuma replika. Nah, kalau Anda ingin menyaksikan secara langsung mobil ini mengaspal di sirkuit Jakarta International E-Prix 2025, Anda bisa datang langsung ke sirkuitnya di tanggal 21 Juni 2025. Ada promo tiketnya juga di sini. Nanti Anda bisa lihat langsung ketika Anda datang ke PEPS 2025. Ada apa, Mas? Ada BYD Denza D9. Saya sedang berada di dalam kabinnya BYD Denza D9. Ini mobil yang mengalahkan penjualannya MPV premium seperti Alphard dan juga Toyota Velfire untuk di bulan Maret 2025. Mobil listrik MPV premium produksi Hong Kong. Kok produksi Hong Kong? Produksi Cina. Produksi Cina ini berhasil mengalahkan brand premium dari Jepang, Toyota Alphard dan juga Velfire untuk Maret 2025. Terutama di tempat yang saya dudukin ini, itu ada ventilasi udara. Jadi kalau kita kepanasan,
habis dari luar pengen ngademin badan atau punggung kita, itu tinggal pencet di layar, itu akan keluar udara-udara dingin, jadi adem gitu ya, asik banget. Kayaknya ini layar 15 inci ya, itu semuanya sudah terintegrasi. Anda mau ngatur apapun sudah bisa di layar 15 inci ini. Oke, sekarang kita dari baris depan, kita langsung ke baris kedua. Katanya sih ini area paling nyamannya Denza D9 ya. Udah elektrik, ya mobil MPV premium masa sih ngebukanya kayak Grand Max di Garrett, itu kan nggak mungkin. Oke, sekarang saya ada di baris keduanya dan nyaman banget, udah pasti lah ya. Dan semua kontrolnya ini bisa dilakukan lewat konsol yang ada di sini, di sebelah kanan. Mulai dari kita mau sliding ke depan, sliding ke belakang, terus mau kita recliningnya kita bikin rebah. Di sini juga ada pengaturan untuk ngebuka sunroof. Kita bisa atur lewat sini. Terus kalau kita mau buka, tinggal kita buka lagi. Atau sunroofnya kita mau buka, open. Ini juga bisa lewat belakang. Terus yang asik lagi, kita juga bisa ngatur untuk tutup pintunya. Tinggal kita slide. Saya buka lagi. Semuanya cukup melalui layar yang ada di kursi baris kedua. Ya, layarnya kayak layar smartphone berapa ya? Sekitar 5 atau 6 inci lah ya. Semuanya ada di sini. Jadi semuanya support untuk di kursi baris kedua sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Legroomnya jangan ditanya, ini lega banget. Om Fitra saya pinjam, tinggi saya 175 cm. Headroomnya masih aman banget, legroomnya juga aman. Terus kalau kita mau ada pocket di sini, terus misalnya kita mau buka laptop, di sini juga ada meja, kita mau makan. Ini mengingatkan saya sama meja yang ada di Wuling Cortez. Meja-meja mirip nih, solid banget bahannya. Tinggal kita tutup. Terus di sini juga ada pengaturan AC dan juga dia udah climate control. Jadi kita udah bisa ngatur suhu AC-nya berapa derajat Celcius. Saya mau coba cek. Ini paling minim minus 6 derajat. Wow. Terus paling tingginya 6 derajat. Serius? 6 derajat paling tinggi. Oke, kalau mode ekonomisnya itu di 10 derajat. Oke, kita matiin. Oke, jadi selain pengontrolan melalui layar-layar yang ada banyak ya di Denza D9 ini, mau di depan yang 10 inci atau di masing-masing kursi baris kedua, untuk nutup dan juga buka pintunya itu masih disediakan tombol-tombol manual. Untuk penumpang depan juga masih ada yang tombol-tombol manual seperti yang tersimpan di dalam pintu. Misalnya ini kalau kita mau buka jendela masih ada tombol-tombol yang bisa kita pencet-pencet. Jadi kalau yang masih suka misalnya dengan cara tradisional dengan tombol-tombol fisik itu masih ada juga disediakan di Denza D9. Tapi kalau yang mau praktis lewat sentuhan-sentuhan di layar ini juga disediakan. Untuk Anda yang mau beli mobil ini langsung aja datang ke PEVS 2025. Saya mau coba lihat di luarnya. Sekarang kita tutup dulu. Sekarang kita ada di sisi luar, jadi sisi eksteriornya. Ya mungkin interiornya kita nggak perlu show off terlalu banyak ya, karena ya pastilah mobil MPV premium udah oke banget. Beda sama mobil-mobil listrik pada umumnya yang menggunakan pelek yang biasanya agak-agak tertutup. Tapi ini peleknya Denza D9 itu kayak pelek mobil biasa. Ini ringnya ring 18.
bannya Michelin 235 60 ring 18, peleknya ring 18. Ya biasa aja sih sebenarnya ya. Ini pakai Michelin E Primacy. Terus kalau secara bentuk memang mobil ini tuh Alphard minded banget sih. Ya kita tahu lah ya. Kalau merek-merek Tiongkok itu kan memang biasanya mereka meniru garis besar ataupun desainnya mobil-mobil yang udah ada, yang memang udah laku di pasaran. Nah, Denza D9 ini juga termasuk salah satu mobil yang meniru garis desain dari mobil-mobil yang udah laku di pasaran. Lihat deh. Grillnya Alphard banget, tapi logonya ini tuh kayak BMW. Terus dari sisi headlampnya, garis desainnya, semuanya tuh Alphard minded banget gitu, atau Vellfire minded banget gitu. Tapi ini listrik. Seandainya Alphard atau Vellfire itu dibikin listrik, ya mungkin kurang lebih akan kayak gini. Di bagian belakangnya, coba kita lihat. Dia tuh polos, simple. Tapi sih baiknya ya, ini tuh kayaknya nggak perlu ada gitu ya. Udah cukup aja Denza EV. Udah sebatas itu aja. Tapi ini juga udah manis sih, udah simple, elegan, udah premium banget gitu. Itu sih bagian belakangnya. Dengan harga 800 sampai 900 jutaan, di bawahnya Vellfire ataupun di bawahnya Toyota Alphard, ya wajar aja sih kalau Denza D9 ini menjadi mobil yang akhirnya mengikis kejayaannya Alphard dan juga Vellfire at least sampai bulan Maret 2025. Oke, netizen Elsinta, kalau Anda mau main-main ke PEVS 2025, jangan lupa untuk main-main ke area kendaraan roda 2 dan juga roda 3-nya, plus Anda juga bisa main ke area kendaraan roda 4-nya di PEVS 2025 ini. Dan kabar baiknya juga, tadi saya habis ngobrol-ngobrol juga sama marketingnya Denza, kabarnya untuk Anda yang mau trade-in misalnya Toyota Alphard ataupun Vellfire Anda bisa trade-in dengan Denza D9 yang ada di belakang saya yang warna putih ini. Tapi sayangnya masih inden. Nah, kabar baiknya juga harganya itu memang di bawahnya Alphard dan juga Vellfire, yaitu hanya 950 jutaan. Nggak hanya sih, itu duit yang banyak ya. Untuk saya sih bukan hanya sekedar hanya, tapi uang yang besar sekali. Tapi kayaknya worth it deh kalau Anda mau trade-in ataupun tukar Alphard dan Vellfire Anda dengan Denza D9. Jangan lupa untuk terus juga ikutin perjalanan tim ngotot ngobrol tentang otomotif di channel YouTube-nya Radio Elsinta. Kita akan main-main lagi ke pameran mobil-mobil lainnya karena bentar lagi akan ada pameran kendaraan lain. Kalau nggak salah di bulan Juni atau Juli ya Gus ya. Jadi nanti kita akan main-main lagi. Jangan lupa juga untuk subscribe dan sebarluaskan video ini.